Kau setia, kau cahaya
Sedangkan saya menyapa Bapak Saudara yang ada di rumah, kita percaya bahwa Tuhan Allah kita senantiasa mencukupkan semua kebutuhan kita sesuai dengan kekayaannya, amin. Sebelum kita mulai Bapak Saudara, boleh kita berfellowship satu dengan yang lain. Boleh lihat keluarga Bapak Saudara masing-masing, boleh berikan senyuman, berikan kata-kata berkat, ucapan yang membangun iman mereka Bapak Saudara. Kita percaya bahwa hari ini iman kita boleh dibangun dari ibadah online kita ini, amin. Bersama-sama kita mau datang di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat kedua tangan kita mau berdoa Bapak Saudara. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih syukur kebaikan Tuhan, terus semua perlindungan penyertaan Tuhan. Kami tahu kami ada sampai hari ini semuanya karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Biarlah hari ini kami mau mengangkat kedua tangan kami. Kami mau katakan kami mengucap syukur karena kami masih boleh beribadah kepada Tuhan walaupun secara online ya Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu, kuasa-Mu akan menjamah kami sampai kepada rumah-rumah kami ya Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan Bapak Saudara. Mari naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Mari naikkan ucapan terima kasih. Mari sembah nama Tuhan bersama-sama. Mari bersama-sama angkat suara di hadapan Tuhan. Nyanyikan pujian, nyanyikan mazmur kepada-Nya. Kita percaya orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka yang menanti-nantikan Tuhan, Tuhan akan menjumpai mereka dimanapun kita berada hari ini. Kami percaya Tuhan menjumpai kami ya Tuhan. Kami sembah nama-Mu ya Bapa. Pertolongan
Kami telah menerima semua janji-janji yang telah Tuhan berikan. Berikan kami dari hamba bangsa. Kami sembah, kami memuji, kami memuliakan keadaan sembahmu, Juru Selamat. Kau apa dan
Bapak Saudara bersama-sama boleh bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Boleh lihat kanan kiri sekali lagi, berikan senyum Bapak Saudara. Berikan kata-kata berkat yang memberkati Bapak Saudara. Berikan kemuliaan sekali lagi bagi nama Tuhan. Kita percaya Allah kita Allah yang sanggup. Dia bangkit untuk menyelamatkan kita. Amin. Berikan kemuliaan sekali lagi bagi nama Tuhan. Woo! Di setiap firman yang boleh ditabur, boleh memberkati kami, boleh bertumbuh dan berbuah Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Ajar kami pada pagi hari ini untuk boleh mendengar setiap perkataan-perkataan-Mu, firman-Mu. Kami merendahkan hati kami sekali lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus.
yang kau berbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Lebih lagi, kami percaya Tuhan bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami, bahwa segala yang Kau izinkan terjadi, Tuhan Engkau memberikan yang terbaik, karena Engkau tahu masa depan kami, bahwa pengharapan sungguh ada bagi orang percaya. Oh, terima kasih ya Allah, dengan kuasa-Mu menopangku, dengan kuasa-Mu katakan menopangku, dengan kuasa-Mu. Mari kita berdoa saudara-saudara bagi Dia. Setiap kita yang beribadah dan berumah tangga kita masing-masing, mari setiap suami, setiap istri, setiap anak-anak, berikan tepuk tangan saudara-saudara kami Maria. Mari para orang tua, berikan tepuk tangan. Mari generasi Yeremia, generasi muda, berikan tepuk tangan saudara-saudara yang terbaik bagi Dia Tuhan. Mari mungkin anak-anak sekolah minggu yang ikut menyaksikan ibadah online yang diberikan tepuk tangan yang paling meriah juga bagi Dia Tuhan. Dimanapun kita berada, apapun keadaan dan kondisi kita hari ini, mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan, naikkan syukur kita kepada Dia. Sebab di dalam ucapan syukur ada mukjizat. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersama dengan para hamba-hamba-Mu, bersama dengan umat-Mu yang beribadah online, live streaming lewat Tuhan, Instagram maupun Facebook ya Tuhan, maupun ibadah lanjutan daripada YouTube. Kami berdoa Bapa, mari damai sejahtera dan sukacita itu turun bagi kami. Kami tahu, kami percaya bahwa kami tidak pernah kekurangan yang baik daripada Engkau ya Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan bisa menjagai dan melindungi doa hamba-Mu di hadapan-Mu untuk umat-Mu, jemaat-Mu. Tuhan mari Kau berkati, lindungi, jagai. Ada pembelaan, ada perlindungan ya Tuhan, ada penjagaan daripada Engkau sendiri ya Tuhan. Malaikat-Mu yang berpasukan menyertai, meluputkan, menjauhkan daripada setiap mara bahaya, kecelakaan ya Tuhan. Biarlah Engkau menuntun langkah-langkah hidup kami, supaya kami senantiasa ada di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, bertemu dengan orang-orang yang tepat Tuhan, supaya kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Di awal ibadah ini kami mau doakan juga kota kami Prabu Muli yang kami kasihi, di mana kami tinggal hidup di atasnya, di mana kami makan dan minum di kota ini ya Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu untuk Prabu Muli ya Tuhan. Dari pintu gerbang timur, pintu gerbang barat, utara, selatan, mari Bapa jagai dan lindungi, itu dibungkus dengan kuasa darah. Kami yang percaya maupun kami yang belum percaya ya Tuhan, mari berikan kami keunikan, kesatian, kesepakatan. Kami berharap kepada Allah yang esa dalam hidup kami, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang telah berjanji dalam hidup kami ya Tuhan, bahwa Engkau yang mendengar dan menjawab setiap doa dan permohonan kami. Bahkan Engkau sanggup melakukan jauh lebih banyak dan lebih besar dari setiap apa yang dapat kami doakan, pikirkan atau harapkan. Kami percaya kota Prabu Muli adalah perlindungan-Mu, ada di dalam hati-Mu, ada di tangan-Mu, ada dalam rencana-Mu ya Tuhan. Kami doakan Tuhan untuk wali kota, wakil wali kota, semua yang bertugas, baik sipil, militer, lembaga-lembaga swadaya masyarakat Tuhan, para tokoh-tokoh agama, ketua-ketua adat ya Tuhan, para RT yang ada di tengah-tengah masyarakat, RW, lurah, camat ya Tuhan, kami doakan bila setiap kami ada di kota ini, dan kami sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan, sebagai gembala-gembala, sebagai pendeta-pendeta, kami berdoa bergandengan tangan. Kami serahkan kota ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sekali lagi, bila setiap orang-orang yang dalam pengawasan maupun yang terpapar ya Tuhan daripada COVID-19 ini, corona ini, kami doakan Tuhan, dimanapun mereka dalam
sembuhkan mereka ya Bapa. Kami percaya di atas segalanya ada Tuhan yang berkuasa di surga dan di bumi. Ada Allah yang sanggup buat mujizat. Ada Tuhan yang perkasa. Kami doakan Tuhan, dan ini sebagai bentuk permohonan kami. Kami berdoa karena kami merendahkan hati kami dan hidup kami. Kami mau katakan kami butuh Engkau ya Tuhan. Berkati bangsa Indonesia. Berkati Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Bila Tuhan Engkau janji bahwa Indonesia akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, kami minta Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu atas bangsa ini. Pulihkan ya Bapa, pulihkan Tuhan. Berkati presiden, wakil presiden, para menteri, DPR, semua gubernur, bupati, wali kota. Mari Tuhan Yesus berikan hikmat pengertian, bila semuanya dapat mengambil keputusan yang tepat untuk orang banyak ya Tuhan. Ini doa kami, dan kami siapkan hati kami juga sebentar ini dalam ibadah ini untuk mendengarkan firman. Berarti hamba-Mu yang menyampaikan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang siap mendengar firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan sekali lagi sekarang. Salam. Apa kabar saudara di minggu ini? Nah, minggu ini kita tetap dalam ibadah online lewat IG, lewat daripada Facebook, dan juga susulan rekaman di YouTube. Bagi saudara yang menyaksikan YouTube, saudara bisa subscribe supaya saudara juga bisa mengikuti daripada perkembangan daripada GBI MPI Prabu Muli. Nah, tema daripada khotbah saya sederhana siang hari ini mengenai mengatasi yang namanya ketakutan. Saya percaya saudara dalam keadaan baik-baik saja, tetap baik. Dan saya doakan saudara tidak kurang satu apapun yang baik daripada Tuhan. Katakan amin saudara. Nah, minggu lalu saya sempat singgung di dalam ibadah kebangkitan, ibadah hari Minggu, bahwa seorang raja yang bernama Ben-Hadad, Raja Aram, itu mengepung daripada yang namanya Samaria. Waktu Raja Ben-Hadad, Raja Aram mengepung Samaria, hidup mereka saudara dalam kesusahan. Hidup mereka dalam kelaparan yang hebat. Tidak bebas. Mereka juga sama tinggal di rumah dalam tekanan, tidak ada pengharapan. Yang jelas mereka juga ada dalam ketakutan. Raja Samaria menyalahkan yang namanya Nabi Elisa karena tidak berbuat apa-apa. Elisa duduk di rumahnya sama-sama dengan para tua-tua. Tapi Elisa waktu didatangi oleh Raja Samaria, dia bernubuat bahwa besok kira-kira waktu seperti ini, yang kemarin dikatakan dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 25, maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka Aram mengepungnya, sehingga harga daripada sebuah kepala keledai saja itu berharga 80 sikal perak. Kalau kita masukkan dalam harga perak sekarang, anggaplah 10.000, maka harga 80 sikal perak itu 9 juta lebih kepala keledai saudara. Dan seperempat kap tai merpati berharga 5 sikal perak, hampir 600.000 seperempat kap daripada tai merpati. Nah, saudara bisa bayangkan bagaimana sulitnya ekonomi pada waktu itu dan bagaimana kehidupan mereka. Alkitab menceritakan mereka arisan anak untuk digilir kapan anaknya dimakan. Dan raja mengoyakkan pakaian dan datang kepada Elisa. Elisa bernubuat di dalam 2 Raja-Raja 7 ayat yang pertama. Dikatakan lalu berkatalah Elisa, dengarkanlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini 1 kali 24 jam dari sekarang, Elisa berkata, bahwa sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. 1 sukat itu 12 liter. Dari harga kepala keledai, tai merpati yang mahal, dikatakan 12 liter tepung yang terbaik, cuman harganya sesikal. Harganya berapa sesikal? 100 ribuan saudara. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Bapak ibu saudara dikasihi Tuhan Yesus, dalam kondisi seperti ini butuh yang namanya keberanian untuk percaya apa yang Tuhan firmankan lewat nabinya, lewat hamba-hambanya. Perwira raja berkata, saat
seandainya Tuhan membuka tingkap langit pun, hal itu tidak terjadi, tidak akan terjadi. Bagaimana mungkin terjadi? Masa iya sih terjadi? Mustahil terjadi dan sebagainya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam setiap keadaan, dalam setiap pergumulan masalah yang kita hadapi, kondisi yang sulit, keadaan yang tidak pasti, waktu orang kehilangan pengharapan, pasti muncul kelompok-kelompok orang yang pertama, orang-orang yang tidak bisa percaya. Yang kedua adalah orang-orang yang percaya. Yang ketiga adalah orang-orang yang ragu-ragu untuk percaya. Mereka condong untuk menunggu, melihat ya namanya situasi dan kondisi, dan ikut menang, saudara. Itulah kelompok-kelompok seperti itu yang biasanya muncul. Nah, saya berdoa bila kita berani mengambil keputusan untuk percaya, saudara. Nah, hari-hari ini sebagian kita juga mungkin mengalami hal yang sama seperti kondisi di zaman Samaria waktu itu. Hidup kita menjadi tidak bebas, kita harus stay at home, di rumah saja. Anak-anak sudah bosan di rumah karena ruang tamu ketemu lagi, di dapur ketemu lagi. Saudara, ya halaman belakang tidak ada tempat, naik loteng atas itu genteng. Semua dalam kondisi yang seperti ini, tidak peduli siapapun juga. Ekonomi semakin sulit, banyak orang semakin teriak hari ini, tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Banyak pekerjaan yang harus dibatalkan sehingga menjadi tidak maksimal lagi, saudara. Dan orang tidak tahu apa yang harus dikerjakan dan dilakukan ke depan. Kita nggak tahu tentang hari esok, betul, karena Tuhan yang hanya tahu yang hari esok itu. Dan yang banyak kita temui hari-hari ini adalah orang hidup dalam yang namanya ketakutan. Nah, saya akan bagikan hari ini, sharekan tentang mengatasi yang namanya ketakutan. Setiap orang pernah takut. Saya percaya Bapak Ibu yang menyaksikan ini juga pernah takut, mengalami takut, bisa menjadi takut, saudara. Tapi jangan pernah hidup dalam ketakutan. Yang setuju katakan Anda. Rasa takut itu wajar dalam hidup manusia karena kita ini masih manusia. Rasa takut sebenarnya merupakan sebuah sinyal kalau kita itu membutuhkan Tuhan. Rasa takut itu menandakan bahwa ada hal-hal di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak dapat menghandle-nya, kita tidak dapat mengatasinya. Itu di luar kendali daripada kita, di luar daripada batas kemampuan kita. Dan rasa takut itu sekali lagi mendorong kita untuk berharap dan bergantung hanya kepada Tuhan. Nah, dari mana rasa takut itu, saudara? Saya percaya pasti Tuhan menciptakan juga yang namanya rasa takut. Tetapi waktu Tuhan menciptakan rasa takut, yang Dia berikan dalam hidup manusia itu adalah rasa takut akan Tuhan. Tapi waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa di dalam Taman Eden karena pemberontakan, karena melanggar yang namanya perintah atau firman Tuhan, sehingga manusia itu hidup, rasa takut itu menjadi yang namanya ketakutan akan kematian, ketakutan yang namanya penghukuman karena kesalahan. Nah, kenapa banyak orang hidup dalam ketakutan saat ini? Nah, kita harus perhatikan, mungkin kita nggak lakukan dosa, kita nggak buat apa-apa, kita hidup tenang aja semuanya dalam keadaan baik. Tetapi kenapa kita masih hidup dalam ketakutan? Mungkin hari-hari ini input kita yang salah, saudara. Input kita salah yang kita masukkan dalam hidup kita ini. Kalau yang masuk itu adalah berita-berita ketakutan, maka tidak heran yang dihasilkan pun, yang ada dalam hidup kita ini pun juga yang namanya ketakutan. Sebaliknya, kalau inputnya tentang berita-berita yang baik, tentang sukacita, tentang sesuatu yang bisa mendorong, saudara, hal-hal yang kita bisa membuat kita semangat, saudara, ya. Karena Amsal berkata, orang yang patah semangat, putus asa tidak dapat menanggung penderitaan. Tapi orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaan. Nah, maka hal-hal yang baik pun akan muncul, rasa percaya, optimisme, ya, iman kita, kasih kita pasti akan muncul. Nah, salah satu input yang baik yang harus masuk dalam hidup kita, yang harus kita isi adalah rasa syukur, saudara. Maka hidup kita pasti selalu bersukacita. Yang setuju katakan Anda. Mari kita sama-sama baca di dalam Amsal 15 ayat 15 sampai dengan yang ke-17. Kita akan baca ayat 15 lebih dulu sama-sama, yang bisa lihat slide di depan atau sering bisa buka Alkitabnya. Hari orang berkesusahan buruk semuanya,
Tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Nah, Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo, orang yang paling berhikmat. Dia mengerti yang namanya kehidupan karena Tuhan memberikan dia hikmat yang luar biasa. Dan juga hikmat didapat dari pengalaman-pengalaman daripada hidup dia. Dia tulis bahwa hari orang berkesusahan buruk semua. Hari-hari ini nggak peduli orang kaya, orang miskin, mau tinggal di kota atau di desa, mau kita punya jabatan tinggi atau terendah sekalipun, kondisi kita sama, saudara. Semua mengalami hal yang sama hari ini. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, sama kondisinya. Tetapi orang yang bergembira atau yang gembira hatinya selalu berpesta. Mungkin pestanya bukan makan yang banyak, ya, prasmanan yang dengan menu yang luar biasa. Tapi kalau hati kita gembira, Alkitab berkata ada sukacita yang membuat hari-hari yang kita lalui itu seperti pesta. Sebentar lewat, saudara, dan penuh dengan hal-hal yang baik kita isi. Saya percaya di tempat pesta tidak mungkin kita cerita tentang kematian. Pasti di tempat pesta kita akan bercengkrama satu dengan yang lain, tanya kabarnya, ketawa, saudara, ya. Tidak ada beban. Nah, orang yang bergembira kondisinya pasti seperti itu, seperti orang yang selalu berpesta. Ayat 16. Lebih baik sedikit barang disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta disertai dengan kecemasan atau yang namanya ketakutan. Ayat 16 berkata lebih baik sedikit barang. Kalau barang lebih banyak, pasti kita akan lebih takut lagi. Saudara, ya, pasti akan bersyukur lebih lagi. Nah, sedikit barang aja harus disertai dengan takut akan Tuhan. Lebih baik itu dikatakan daripada kita punya banyak harta, punya segalanya. Ya, tapi disertai, diisi, ya, hidup dalam ketakutan atau kecemasan, sehingga orang susah tidur, sulit tidur, minum obat tidur pun tidak bisa tidur, saudaranya. Kenapa? Ada ketakutan, kecemasan yang berlebihan yang menghantui daripada hidup dia. Ayat 17. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Nah, rasa syukur membuat kita selalu berkata lebih baik. Walaupun hari-hari ini mungkin yang kita hadapi adalah sepiring nasi putih dengan sebuah kerupuk, mungkin satu kerupuk, saudara. Syukur-syukur ada kecap di atasnya dan sambal di atasnya. Tapi itu jauh lebih baik kalau kita bisa isi dengan syukur dan kasih kita, daripada seekor lembu tambun tapi dengan kebencian, dengan kecemasan dan ketakutan. Tapi akan jauh lebih baik lagi seekor lembu tambun dengan kasih pastinya, dengan sepiring sayur, ya, capcay, kue tiaw, pempek, bakso dan seterusnya. Pasti jauh akan lebih baik. Yang shoot online senyum-senyum, saudara, ya. Yang di rumah pasti juga senyum-senyum. Aduh, langsung ke dapur dan buka tutup saji. Lebih baik. Dan bersyukurlah bahwa kondisi apapun kita hari ini, Tuhan masih memberikan kita napas yang baik, tubuh yang sehat, tidak kurang satu apapun, cukup makan, cukup minum, cukup tidur. Sudah jadi orang kaya, saudara, ya, makan tidur, makan tidur, makan tidur, makan tidur, saudara. Ini yang dicita-citakan oleh banyak orang waktu muda. Kalau kaya nanti, ya, tidak kerja, makan tidur, makan tidur. Nah, sekarang saya percaya Tuhan sedang melatih kita jadi orang kaya, saudara, ya, makan tidur, makan tidur. Orang Chinese ngomong ciapa akun, saudara, ya. Nah, bagaimana respon kita terhadap rasa takut atau ketakutan yang datang sekarang ini? Kalau inputnya salah, bukan karena kondisi keadaan, tapi input salah juga bisa membuat kita takut. Bagaimana respon kita, saudara, tentang takut ini? Yang pertama, sadari apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sadari apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. 2 Timotius pertama ayat 7. 2 Timotius pertama ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita apa? Bukan roh ketakutan. Nah, perhatikan bahwa Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. Tuhan memberikan kita rasa takut atau takut akan Tuhan itu, bukan roh ketakutan. Roh ketakutan dihasilkan dari kesalahan manusia. Ada dan hal jatuh dalam dosa, ya, maka ada ketakutan di sini. Ketakutan akan kematian, ketakutan akan
penghakiman, ketakutan akan sakit penyakit. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan, yang namanya pertama kekuatan. Kita dianjurin sekarang untuk hidup sehat, ya, makan yang sehat, supaya imun kita yang namanya kuat. Tapi jangan lupa kita harus bersuka cita, karena orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Nah, Tuhan memberikan kita yang namanya kekuatan. Minta, saudara, yang namanya kekuatan Tuhan. Yang kedua, Tuhan memberikan kita yang namanya roh kasih, saudara. Tetapi buah roh dimulai dari yang namanya kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Ada yang namanya kasih yang dia berikan. Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Tuhan. Dasarnya adalah kasih. Waktu Tuhan menghembuskan yang namanya napas hidup, nefas hidup, napas hidup, ada kasih yang mengalir. Yang ketiga, yang namanya ketertiban atau penguasaan daripada diri. Ibadah kalau disertai rasa cukup kata Paulus, itu akan memberikan keuntungan yang besar. Yang pertama adalah sadari apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Katakan kepada diri kita, katakan kepada sebelah saudara, katakan kepada suamimu, katakan kepada istrimu, katakan kepada anak-anakmu, katakan kepada orang tuamu bahwa Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, tapi Tuhan memberikan kita yang namanya roh yang membangkitkan kekuatan, yang namanya kasih dan ketertiban dalam hidup kita. Yang kedua, isi hidup kita dengan kasih Allah, karena tadi dikatakan bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan, kasih, dan ketertiban. Yang kedua, isi hidup kita dengan yang namanya kasih. 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai 19. Kita baca ayat ini, 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai dengan 19. Nah, 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai 19. Ayat 16 dikatakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Nah, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Apa kasih Allah kepada kita? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anak yang tunggal, yaitu Yesus, dalam hidup kita, supaya setiap saudara dan saya percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah pengenalan kita dan kepercayaan kita akan kasih Allah. Terus dikatakan Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi karena Allah adalah kasih, dan waktu kita tinggal di dalam kasih, maka Allah ada di dalam kita dan kita tinggal di dalam Allah. Nah, kenapa kita perlu tinggal di dalam Allah dan Allah tinggal dalam kita? Kenapa kita perlu mengisi hidup kita dengan kasih? Ayat yang ke-17 dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Kita percaya bahwa suatu hari kelak, satu titik kelak, satu waktu kelak, bahwa dunia ini akan berakhir. Orang dunia, semua orang umum mengenal dengan satu kata yang namanya kiamat. Kita kenal dengan kata hari penghakiman, saudara ya. Di mana di hari penghakiman, kita yang percaya kepada Dia, kita dihakimi bukan karena perbuatan baik dan buruk kita, tapi kita dihakimi karena kita akan diberikan yang namanya upah, diberikan mahkota. Tapi orang yang tidak percaya, ya saudara, dihakimi. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Inilah keberanian percaya kita, saudara. Ayat 18, perhatikan baik-baik. Ayat 18 dikatakan, di dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Kenapa saudara? Karena kasih yang sempurna akan melenyapkan ketakutan. Jadi kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah yang Dia berikan lewat Yesus dalam hidup kita. Beberapa waktu lalu kita rayakan yang namanya Jumat Agung Paskah atau kebangkitan. Dan hari ini kita tahu bahwa kita telah mengenal dan percaya akan kasih itu. Allah adalah kasih. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, dia ada di dalam Allah dan Allah ada di dalam dia. Nah, kasih Allah itu sempurna dalam hidup kita karena kita berani percaya kepada Dia. Dan di dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Kenapa? Karena kasih yang sempurna ya melenyapkan ketakutan. Jelas saudara. Karena Allah adalah kasih, kita tinggal di dalam kasih itu, Allah tidak pernah takut. Karena di dalam Allah, di dalam kasih tidak ada yang namanya ketakutan.
Nah, kenapa kita perlu diisi dengan kasih yang sempurna? Karena hidup kita ini, hari-hari ini takut. Wajar kita takut, kita pernah takut, kita bisa menjadi takut. Tapi jangan pernah hidup di dalam ketakutan. Bagaimana caranya? Isi hidup kita dengan yang namanya kasih. Ketakutan menguasai hidup kita. Taruhlah hari ini penuh. Tapi waktu kita mulai isi hidup kita dengan yang namanya kasih. Isi dengan kasih. Isi dengan kasih. Isi dengan firman. Isi dengan ibadah. Isi dengan doa, pujian, dan penyembahan, saudara. Maka sedikit demi sedikit, cepat atau lambat, ketakutan itu akan keluar dalam hidup kita. Maka penuhlah hidup kita dengan kasih. Atau hidup kita penuh dengan kasih, maka ketakutan tidak ada lagi dalam hidup kita. Kenapa kita tidak boleh takut atau bahkan hidup dalam ketakutan? Ayat yang selanjutnya berkata, sebab ketakutan mengandung yang namanya hukuman. Kata mengandung itu seperti proses dari seorang wanita, perempuan. Dari hari pertama ada proses daripada kehidupan. Saudara, dia mengandung dan 1 hari kelak, 9 bulan 10 hari dia akan melahirkan. Nah, ketakutan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, itu mengandung hukuman. Kalau kita hidup dalam ketakutan, cepat atau lambat akan ada waktunya, masanya kita akan melahirkan yang namanya hukuman dalam hidup kita ini. Dan barang siapa takut, dikatakan Alkitab, ia tidak sempurna di dalam yang namanya kasih. Nah, saya berdoa bila setiap kita bisa mengenal dan percaya akan kasih itu. Kita sudah hafalkan Efesus 3:18 sampai dengan 20, saudara ya. Ada dimensi kasih Tuhan yang besar, ada dimensi kuasa Tuhan yang besar dalam hidup kita. Ayat 19, kita mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, saudara dan saya. Dengar baik-baik, tanamkan baik-baik dalam pikiran kita masing-masing jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kami selalu doakan, kami bawa di hadapan Tuhan hidup kita, jemaat, para pengerja, biarlah ada senantiasa di atas hidup kita semua penyertaan, pembelaan, dan perlindungan Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang akan menjaga dan melindungi setiap hidup kita. Tapi tetap kita tinggal di rumah, ya, hidup bersih, hidup sehat. Kurangin kegiatan-kegiatan yang tidak perlu sampai masalah ini boleh berlalu. Jangan lupa doakan senantiasa terus. Yang bisa mengerti, setuju, katakan amin. Nah, sama-sama kita bagi berdiri. Kalau saudara nyaman, tetap duduk di kursi, saudara bisa lakukan itu. Kita akan datang sama Tuhan hari ini. Kita akan ambil waktu sebentar untuk kembali memuji dan menyembah Dia dalam hadirat-Nya. Kita mau isi hidup kita dengan yang namanya kasih Tuhan. Kita mau isi hidup kita dengan penyembahan. Kalau mungkin hari ini kita juga ada di dalam yang namanya rasa takut, khawatir, cemas, saudaranya, sehingga lembu tambun pun kita tidak dapat nikmati. Apa yang kita makan, minum rasanya tidak enak, karena lebih banyak rasa takutnya dibanding rasa syukur atau kasih itu. Nah, mari kita sama-sama ambil waktu dalam ibadah hari ini. Mari kita minta sama Tuhan, biarlah Dia berikan yang namanya kita roh kekuatan, kasih, dan ketertiban itu, penguasaan diri itu. Waktu kita bisa menguasai diri, Alkitab berkata, kita bisa menjadi tenang dan kita dapat berdoa. Waktu kita berdoa, maka kita akan menerima mujizat. Mari kita datang sama Tuhan. Kau kuatkan lagi. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Aku bertahan
kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, katakan aku bertahan. Satu hari lagi Tuhan, satu minggu lagi Tuhan, kami bertahan. Kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah Immanuel. Katakan Kau kuatkan. Ya Tuhan, kami bertahan. Curahkan ya Tuhan roh kekuatan, roh kasih dan penguasaan diri itu. Kami cabut setiap roh ketakutan dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Kesetiaan-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, aku bertahan. Dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi katakan, aku bertahan. Sebab Engkau pengalaman di masa-masa kesesakan ya Tuhan. Kau buktikan bahwa Engkau setia, kesetiaan-Mu ya Allah. Sebab Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Katakan Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Mari kita tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia sekali lagi. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai sekali lagi bagi Dia Tuhan. Sebab kami percaya kepada-Mu. Engkau tidak memberikan kami roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan, yang namanya kekuatan, kasih, dan ketertiban penguasaan diri. Engkau adalah kasih ya Tuhan. Dan kami telah mengenal, kami telah percaya akan kasih itu. Sebab Engkau tinggal di dalam kami dan kami di dalam Engkau, di dalam kasih. Mari penuhi kami dengan kasih. Sebab kasih melenyapkan ketakutan. Kasih mengandung kekuatan, kasih mengandung kekuatan. Oh, kasih-Mu besar dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Ketakutan mengandung hukuman, tapi kasih melenyapkan ketakutan. Aku minta Tuhan di dalam nama Yesus, penuhi iman-Mu, penuhi setiap kami, baik yang di depan ini maupun yang dalam ibadah-ibadah, di rumah-rumah ya Tuhan. Curahkan kasih-Mu, curahkan pengurapan, bukakan tingkap langit-Mu, curahkan, 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 penuhi. Terima kasih. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, tutup mata kita. Dengarkan suara ini, dengarkan pujian ini. Saudara-saudara di rumah-rumah, mungkin saudara tutup mata saudara, kalau lebih fokus, lebih konsentrasi. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Mari sembah Dia saat ini. Ambil waktu untuk menyembah. Saya percaya dalam penyembahan kita di tempat ini, dalam penyembahan saudara, dimanapun saudara berada, kasih itu akan mengalir. Dan kasih itu akan melenyapkan, mengatasi ketakutan-ketakutan. Dan Tuhan isi hidup kita dengan damai sejahtera dan sukacita. Bersama Dia, kami percaya, kami telah mengenal kasih itu. Kami telah berani percaya akan kasih-Mu. Bahwa Kau telah mati di atas kayu salib untuk mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami.
percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu sempurna di dalam hidupku. Katakan dengan iman, aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Katakan dengan iman, aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku. Mari katakan sama-sama lebih lagi, saudara. Aku percaya. Katakan dengan iman. Biarlah ini jadi dalam hidup kita. Biarlah pujian ini sekaligus menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Katakan aku percaya. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Katakan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan kita. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Sekali lagi, yang di rumah-rumah katakan aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari dari saudara yang di rumah-rumah, dari saudara yang sedang menyaksikan tayangan online ini lewat Instagram, lewat media sosial Facebook. Mari saudara, di akhir ibadah kita hari ini, mari saya mau minta saudara berdoa di hadapan Tuhan. Kita yang ada di tempat ini yang melayani, mari saudara minta di hadapan Tuhan. Mari saudara doa, saudara minta. Sebab kasih-Nya sempurna, anugerah-Nya setia, lebih daripada apa yang dapat kita harapkan. Dia memberikan lebih daripada apa yang dapat kita minta. Mari minta saudara doa, saudara doa. Saudara doa saat kita ambil waktu 2-3 menit. Doa apa yang saudara harapkan sebelum bulan April ini berakhir. Doa saudara, sebab Dia setia, sebab janji-Nya ya dan amin, sebab anugerah-Nya besar. Doa saudara, minta, biar kita boleh lepas dari pergumulan ini. Minta apapun yang saudara bisa doakan saat ini. Mari minta saudara doa di hadapan Tuhan. Saya berikan waktu saudara berdoa 1-2 menit ini untuk berdoa, harapkan. Dan saya sepakat, saya mau unity, saya mau sepakat dengan doa saudara. Sebab Tuhan berkata 2-3 orang sepakat, apapun yang dia minta, apapun yang dia kumpulkan, Tuhan akan berikan itu. Doa saudara, doa saudara, doa saudara. Aku doa Tuhan, biarlah setiap umat-Mu, jemaat-Mu dalam keadaan sehat-sehat, tidak kurang satu apapun yang Tuhan. Berikan terobosan. Tolong usaha pekerjaan daripada umat-Mu ya Tuhan. Rumah tangga demi rumah tangga, anak-anak yang studi sekolah dari rumah. Tolong ya Tuhan. Aku percaya anugerah-Mu besar untuk umat.
Aku doakan Tuhan untuk para dokter juga di akhir ibadah ini. Kalau kami dengar berita-berita yang kurang baik, kami doa ini, kami ambil bagian di dalam syafaat kami. Berkati para dokter ya Tuhan yang menangani, melayani, merawat daripada pasien yang terpapar daripada virus corona ini. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah. Lindungi dan jagai mereka. Siapapun para dokter yang bertugas, kami mohonkan berkat-Mu turun. Ada perlindungan, ada penjagaan, ada pembelaan daripada Tuhan atas hidup mereka. Juga keluarga mereka yang mereka tinggalkan dalam pelayanan. Baik itu istri, baik itu suami, baik itu anak-anak. Tuhan, biarlah Tuhan jagai senantiasa para perawat. Obat-obatan yang dikonsumsi, yang diberikan, treatment Tuhan, baik obat-obatan yang secara umum maupun tradisional, kami doa lewat obat-obatan yang dikonsumsi para pasien Tuhan, itu mempercepat seluruh proses daripada kesembuhan daripada para pasien ya Tuhan. Kami mau katakan dari tempat ini, dari mimbar ini ya Tuhan, di hadapan Tuhan, di hadapan semua orang, kami katakan jadilah sehat, jadilah kuat, jadilah sembuh di dalam nama Yesus. Dari tempat ini kami lepaskan roh kesembuhan. Dari tempat ini kami lepaskan roh mujizat. Kami lepaskan kuasa Allah turun. Karena kami percaya di atas manusia ada Tuhan yang berkuasa. Di atas obat ada Tuhan yang bekerja di dalamnya. Kami katakan lewat obat-obatan, lewat pelayanan para dokter, perawat-perawat yang menangani, kami katakan sehat, sembuh di dalam nama Yesus. Ini doa kami ya Tuhan. Dan aku lepaskan berkat atas umat-Mu, jemaat-Mu. Aku doakan ya Tuhan, mari jemaat Tuhan angkat tangan, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Saudara sedang di rumah-rumah yang menyaksikan secara langsung, biarlah Tuhan, kalaupun kami membawa persembahan, mari berkati setiap persembahan itu Tuhan. Aku doakan senantiasa, biarlah sekali lagi ada berkat di atasnya, sehingga apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Yang dimiliki karena berkat-Mu semuanya boleh bertambah-tambah dan berlipat kali ganda. Kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kekasih Allah mempelai Kristus, orang-orang yang dikasihi, yang disayangi oleh Tuhan dimanapun saudara berada, biarlah tangan Tuhan senantiasa ada atas hidup saudara. Perlindungan, penyertaan, pembelaan Tuhan, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah, kasih Yesus yang sudah kita tahu, kenal dan kita percaya itu yang sempurna dalam nama Yesus. Persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Itu turun dalam hidup kita. Kita yang percaya diberkati oleh Tuhan dengan iman di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin, amin. Selamat hari Minggu dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati hidup saudara. Tuhan berkati saudara. Bila selesai Bapak Saudara, sekali lagi bisa berikan ucapan syukur, salam kanan kiri Bapak Saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.